Hey everybody, this is DJ Andre Manado. Ya, selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan perjalanan kita ke Barito Selatan. Nah, perjalanan dari Barito Utara ke Barito Selatan kurang lebih 3 jam. Nah, sana kita akan menemui teman-teman kita dan kita akan membuka, semoga ada perwakilan atau semoga teman-teman ada yang siap jadi perwakilan kita di Barsel. Ya oke, terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kita telah tiba di Barito Selatan. Nah, itu lihat bundaran Welcome to Buntok. Artinya selamat datang di Kota Buntok. Nah, akhirnya perjalanan kurang lebih 3 jam kita sampai juga di Barito Selatan. Nah, semoga nanti ada perwakilan Raja Borneo di Barito Selatan sehingga ke depan kita bisa membangun program-program UMKM sehingga ekonomi masyarakat terangkat. Ya oke. Nah, dan kita mungkin istirahat sebentar dan kita akan lanjutkan lagi sehingga kita bisa ketemu kawan-kawan. Ya oke, terima kasih banyak. Selamat pagi. Hey everybody, this is DJ Andre Manado. Please welcome Airpro Revolution Remix. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak kawan-kawan dari Barito Selatan sudah hadir. Kasih informasi dan kami ini ya malam ini kita bisa jadi tujuan kami dari Muara TV ini ingin membagi informasi tentang UMKM. Mungkin selama ini kita udah nggak asing dengar UMKM. UMKM itu apa? Tapi kita banyak hanya mendengar UMKM, bahkan kita juga melihat, mendengar, bahkan ya, mungkin ada tetangga atau orang-orang yang kita kenal itu juga mendapatkan program-program dari UMKM. Kalau kita sendiri, kita disebut independen UMKM, jadi kita bergerak secara mandiri. Karena kita sudah tahu cara menggerakkan UMKM ini, kita sudah tahu caranya sehingga kita harus bergerak. Nah, jadi di Raja Borneo sendiri itu kita dirikan namanya Rumah UMKM Raja Borneo. Nah, tujuan kami membangun Rumah UMKM Raja Borneo ini sehingga masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan. Karena tujuan kami pertama ke masyarakat Kalimantan ini itu bisa berkarya atau berinovasi atau bisa membuat produk sebanyak mungkin agar kita bisa memasarkan. Memasarkan itu bukan di lingkup Kalimantan aja, tetapi sampai ke luar negeri. Itu tujuan kita. Nah, dan teman-teman yang hadir ini ya nanti ke depan nih seperti teman-teman ini saya dengar info punya all shop dan yang lain-lain itu bisa langsung bantu memasarkan karena produk kita udah jadi. Nah, produk kita udah jadi karena kami di Rumah UMKM Raja Borneo ini ada 3 tahapan produk yang kami siapkan. Ada produk yang masih tradisional, yang tradisional itu hanya bungkusan putih seperti ini, kemasan masih biasa. Nah, lalu nanti yang tahap kedua itu nasional. Nah, kalau nasional ini seperti ini sudah kita angkat nasional. Ini produk kita sudah kita pasarkan secara nasional. Bahkan ya nanti ke depan target kita 3-5 tahun ke depan itu untuk internasional. Itu kemasan kita ubah lagi tuh, bukan lagi yang ini. Nah, jadi tahapan ini sehingga seluruh kalangan itu bisa berpartisipasi di dalam Rumah UMKM ini. Yang tidak punya produk bisa langsung beraktivitas berjualan produk yang ada, atau yang punya produk itu bisa kita angkat sehingga dia layak untuk kita pasarkan. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan Rumah UMKM itu
kita mengangkat produk-produk lokal dan kita memasarkan produk ini di situ. Kalau dua ini aja kita jalankan itu sudah menggerakkan ekonomi sebenarnya di situ. Nah, lalu tujuan rumah UMKM Raja Borneo ini kita mau bangun seluruh desa. Nah, jadi kami juga mempelajari, kami dulu itu adalah ya kalau boleh kita katakan kita ini manajer marketing juga, jadi kita tahu itu pola-pola pemasaran seperti apa. Jadi kenapa kami bangun rumah UMKM di seluruh desa bahkan seluruh Indonesia, kita membuka transaksi. Jadi di antara desa, bahkan nanti kalau program kita ini sudah jalan, kita juga akan bangun namanya transaksi antara desa. Contoh, misalnya kita ambil contoh desa di Barito Selatan, misalnya dari produk dari desa Danau Sadar itu mungkin bisa ke depan kita pasarkan di desa Anu Jelapat. Produk dari Jelapat, desa Jelapat itu bisa kita pasarkan ke desa Sanggup. Nah seperti itu. Jadi kita bangun namanya transaksi antara desa. Selama ini itu putus transaksi itu, sehingga saya sangat sedih. Sedihnya apa? Saya masuk ke beberapa desa, itu bukan produk lokal kita yang jadi primadona di desa itu, tetapi produknya orang lain, bahkan produk orang luar jadi primadona di desa itu. Kan disayangkan. Kalau produk orang luar yang jadi primadona, pertanyaannya yang untung siapa? Orang luar sebenarnya. Nah, jadi ini perjuangan kita dan memang syarat kita berjuangnya bersama-sama. Sehingga ke depan itu produk-produk lokal kita itu ya memang laku di lokal kita. Sehingga kalau benar-benar ada produk yang jadi unggulan atau jadi primadona di desa itu, ya siapa yang untung? Tentu kita, karena kita adalah pemilik daripada produk. Nah, itulah itu sebenarnya harapan yang panjang kami. Nah, sehingga malam ini kita bisa ketemu di sini. Kami perjalanan dari sore kemarin, siang kemarin, nyampainya di Barito Selatan sore. Malam tadi kami juga sudah sharing-sharing dengan grupnya Barito Parodi. Nah, dan alhamdulillah malam ini kita punya waktu kita sharing dengan kawan-kawan. Sehingga kawan-kawan yang sudah punya workshop ini itu bisa langsung bantu memasarkan produk kita. Karena produk kita sudah jadi. Nah, dan kurang lebih 1 tahun ini itu hampir 20 produk yang sudah masuk ke galeri kita dari sana. Nah, di galeri sendiri itu baru satu-satunya di Indonesia di Muara Tele kami dirikan. Ke depan kalau memang Barito Selatan ini punya banyak produk atau dari desa-desa nanti itu akan muncul produk-produk baru dan jumlahnya besar, maka kita pun akan diberikan galeri. Galeri sendiri yaitu satulah kalau rumah UMKM itu kita akan dirikan seluruh desa, setiap desa akan kita dirikan perwakilan kita. Lalu langkah yang kedua ini kita akan bangun namanya galeri rumah UMKM Anu Raja Borneo. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya produk-produk dari rumah UMKM Raja Borneo ini langsung masuk ke galeri. Nah, sehingga itu langsung dapat dipasarkan. Nah, jadi nanti ke depan semua teman-teman itu nanti bisa dapat produknya di galeri UMKM Raja Borneo. Nah, itu kalau galerinya kita juga sudah berhasil memberikan di Barito Selatan. Tapi kalau galerinya belum, misalnya ada rumah UMKM yang berarti produknya untuk sementara ambil di rumah UMKM. Nah, tugas pokok rumah UMKM kan sudah saya jelaskan tadi itu ada 2. Kita mendata produk-produk lokal dan kita memasarkan produk-produk yang ada. Orang yang sudah menjadi perwakilan rumah UMKM Raja Borneo berarti dia sudah memiliki produk-produk juga yang dari Raja Borneo. Nah, bahkan produk di Raja Borneo Group sekarang di UMKM Raja Borneo ini hampir 20 item produk. Ini hanya 2-3 aja contoh yang kami bawa. Nanti ada kritik kita pun kalau nggak salah ada 7 atau 8. Nah, seperti ada sabun, ada juga abon, ada juga yang baru masuk sekarang itu ikan sabun. Nah, ikan sabun pun sudah masuk di kita. Nah, ada juga kemarin yang tanya syarat apa syaratnya kalau bisa produk ini masuk ke rumah UMKM Raja Borneo. Nah, syarat produk ini masuk ke rumah UMKM Raja Borneo adalah bahan bakunya wajib dari petani. Wajib dari petani dan kita membangun kelompok-kelompok tani. Kita yang membina kelompok itu. Misalnya tadi kelompok singkong berarti
kita bangun. Ya, berkebun dari singkongnya langsung nanti kita beli, kita buatkan keripik singkong, lalu kita jual kembali. Jadi langsung dari masyarakat, nah, sehingga benar-benar keuntungan yang besar nanti ujung-ujung masyarakat yang menikmati. Tapi kalau saya bilang tadi, kalau produknya kita ambil jadi di tempat orang lain, kalau produk itu booming, ya orang lain yang menikmati gitu. Nah, tapi kalau di rumah UMKM Raja Borneo ini enggak. Bahan bakunya itu wajib dari petani. Karena tujuan utama di rumah UMKM ini adalah menggerakkan ekonomi lokal. Kita tidak bisa hanya retorika, hanya sebuah retorika saja tanpa ada action di lapangan, tanpa ada produk-produk daerah yang muncul, itu adalah percuma. Nah, tapi kalau ada produk-produk dari daerah muncul, itu kan otomatis ada kelompok-kelompok yang kita bina di situ. Nah, otomatis semakin besar kelompok yang kita bina, semakin banyak produk yang muncul di daerah itu, maka dapat dipastikan ekonomi masyarakat setempat pasti berjalan. Nah, sehingga memang tujuan utama kita untuk membangun ekonomi lokal atau ekonomi masyarakat tadi adalah terwujud. Sehingga kalau ekonomi masyarakat itu sudah berputar atau terwujud, otomatis masyarakat pun akan sejahtera. Yang untungnya lebih siapa? Masyarakat juga, pemerintah dan negara itu. Kalau masyarakatnya sejahtera, negaranya akan makmur. Nah, makanya saya bilang dengan teman-teman, kita ini adalah pahlawan yang sesungguhnya. Tanpa diberi gelar, tanpa diberi apapun, kita ini pahlawan sesungguhnya. Karena benar-benar kita ini bersatu dengan masyarakat dan benar-benar membangun ekonomi masyarakat. Nah, itu tentang produk Pak ya. Nah, jadi di Raja Borneo ini, grup ini kami hampir komplit kami nyiapkan. Produk itu kita larinya di rumah UMKM Raja Borneo. Itu akan menciptakan produk. Nah, kan kerja kita kan dua tadi, ciptakan produk dengan berjualan produk. Nah, di jualan produk, kami juga punya sistem yang sudah kita buat, namanya Raja Borneo Marketing System. Nah, di sana setiap produk dari rumah UMKM ini selalu ada 3 harga Mbak. Ini kita ambil contoh seperti jahe merah. Jahe merah ini ada 3 harga yang kita buat. Pertama, harga reseller. Kalau harga reseller ini harganya hanya 20.000. Kalau harga agen, kan reseller ini melayani di agen-agen. Harga agen ini 25.000. Tidak ada selisih 5.000 dari reseller ke agen. Misalnya sampean dari reseller kami. Lalu sampean ini angkat-angkat agen, kan sampean yang ngurus tuh. Bukan kami kan mengurusnya di reseller aja. Nah, lalu reseller ini dia rekrut agen-agen, kan dia tidak usah jual ke konsumen dulu. Dia ngelayanin saja agen-agen yang dia rekrut, dia sudah dapat selisih Rp5.000 dari harga reseller 20, dia lepas ke agen menjadi 25.000. Nah, lalu agen ini kalau jual ke konsumen, apa harga jualnya? Ini 35.000 secara nasional. Bisa. Ada juga kemarin yang bertanya, Pak, gimana kalau saya naikin harga? Nggak jadi masalah. Karena kadang-kadang reseller ini mengantar ke agennya itu jauh. Nah, ini boleh dia jadi 27, boleh dia jadi 30, nggak jadi masalah. Tapi harga konsumennya otomatis juga dinaikin. Nah, bahkan kemarin itu Pak, saya jualkan ke konsumen ini 50.000 Pak. Karena dari reseller ini dia sudah ke saya 35.000, yang nggak jadi masalah. Yang penting tetap menjaga kestabilan harga. Nah, sehingga kalau untuk ke bawah-bawahnya, kalau sampean yang merasakan benar-benar harga segitu dulu nggak jadi masalah. Tapi head harga tetap kita sampaikan bahwa ini secara nasional 35.000. Tapi kalau kejadian di lapangan itu boleh naik turun, tidak jadi masalah. Yang penting ada untungnya buat kita. Itu berarti segmen kerja. Nah, ini semua produk-produk yang diciptakan oleh Raja Borneo ini selalu 3 harga kita buat. Nah, karena sudah masuk ke dalam marketing sistem ini kan. Nah, sehingga animo teman-teman jadi agen, jadi reseller ini besar. Ini buktinya kita baru beberapa tahun ini banyak sekali yang mengajukan diri menjadi reseller kita. Nah, di sana. Kalau memang reseller ada salah belanja, jadi harus seperti jahe merah itu paling sedikit harus 12 bungkus. Kalau seperti sabun itu harus 10 box. Nah, itu 1 kotak itu agen. Kalau dia jadi reseller kan harganya kan beda, agen dengan reseller. Nah, kalau sabun sendiri harga resellernya hanya per piece ini 13.000 harga reseller. Kalau harga agen 15.000.
Kalau harga jual 25 sampai 30 ribu. Jadi untungnya separuh. Harga agennya 15, jualnya 30. Separuh. Bahkan saya dapat info juga kemarin ada yang sampai jualnya 50 ribu. Enggak jadi masalah. Yang penting selama ada orang mau beli, berapa saja harga tidak jadi masalah buat kami. Tapi saya sarankan jangan sampai harganya kurang dari yang kami tentukan. Karena nanti jadi gejolak ke depannya. Kalau sekarang sih enggak. Karena si A belinya dengan agen A, lalu dia beli dengan agen B, ternyata agen B ini menerapkan harga dari kita, pasti dia akan menyampaikan komplain. Kok saya beli di agen A kemarin harganya sekian, kok harganya ini sekian. Tapi kalau harganya itu kita sama, nah berarti tidak ada komplain untuk jangka panjang. Karena kami hanya menjaga untuk kestabilan harga jangka panjang. Sehingga siapapun nanti ke depan mau jadi agen atau reseller kami, ini harga sudah kita tentukan. Sehingga orang yang bergabung di rumah UMKM Raja Borneo ini dia langsung bisa menjalankan bisnisnya di sana. Karena tidak usah tunggu, tidak usah dia harus tunggu dia punya produk dulu, karena kita sudah punya produk yang ada. Tapi kalau dengan berjalan waktu ternyata dia juga bisa menciptakan produk, juga bisa masuk ke dalam rumah UMKM Raja Borneo. Tapi memang dengan syarat dan ketentuan yang sudah kami tetapkan itu. Syarat utama bahwa produknya ke Raja Borneo itu adalah harus bahan bakunya dari petani, dan bahan bakunya pun harus besar. Karena kalau sudah masuk ke Raja Borneo, kalau orderannya besar, bahan bakunya habis, kami tentu tidak mau ambil. Karena kita tidak mau kalau sampai konsumen kita kecewa untuk ke depannya. Jadi dari produksi yang sudah nyaman, kita menjualnya sudah nyaman, orderan sebesar apapun itu tidak jadi masalah buat kita. Karena dari bahan baku di awal sudah kita amankan. Jadi itu dulu penjelasan sistem yang kami bangun di rumah UMKM, dan kami menyatakan sistem ini kami dirikan secara mandiri, tanpa ada dukungan, tanpa ada support dari pihak manapun. Nah, sehingga kami kurang lebih 1 tahun ini itu animo masyarakat yang bergabung di rumah UMKM ini sangat besar. Nah, bahkan perwakilan rumah UMKM kita ini bukan saja ada di Kalimantan, tetapi sekarang sudah tersebar sampai ke Jawa, ke Pulau Jawa. Jadi di Depok itu kita sudah punya perwakilan, di Bogor bahkan anggota DPR malah itu yang jadi perwakilan rumah UMKM kita. Di Cianjur juga ada, bahkan mungkin sebentar lagi seperti di Semarang dan Nganjuk dan lain-lain. Nah, dengan pola yang kita bangun seperti ini dan mereka sangat nyaman dengan sistem yang kita bangun, dan mereka pikir ini memang sistem yang sangat spektakuler nih yang kita akan dirikan sekarang. Nah, di sistem sendiri, di sistem pemasaran sendiri, selain daripada harga itu tadi, kami pun menyediakan reward. Nah, tapi nanti itu kita jelaskan belakangan aja, kalau nanti bisnis kita ini sudah jalan atau hubungan kita itu sudah berjalan atau sudah berkembang di belakang. Nah, ini kan bukan pertemuan pertama dan yang terakhir nih, tapi ini baru pertama, ini baru silaturahmi pertama. Nah, moga-moga nanti seminggu, 2 minggu atau sebulan atau 2 bulan ke depan kita rencanakan lagi pertemuan. Bahkan kalau bisa ya kita sudah mulai mencari tempat untuk perwakilan rumah UMKM, bahkan kalau bisa ya memang kita juga bisa dirikan dalam UMKM itu. Ya di awal-awal nggak usah, misalnya kalau memang kita nggak bisa nyewa toko, misalnya ada rumah kawan-kawan kita yang kosong yang tidak kita siapkan 1 liter AC aja, itu udah boleh. Minimal ada tempat untuk apa? Ya pertemuan, dan orang itu tahu loh. Orang itu bisa kadang-kadang kan nanti dia ketemu kawannya nih, produknya dari ini, tapi nanti dia tanya tempatnya di mana. Jadi itu kadang-kadang gitu. Nah, tapi kalau tempatnya kita sebut dan bahkan dia mungkin kenal alamat yang kita sebut, itu biasanya secara diam-diam orang itu langsung mendatangi tempat kita itu. Nah, ini udah satu bukti. Saya banyak sekali orang-orang, saya hanya ceritakan di alamat galeri kita, mereka langsung datang ke galeri rumah UMKM kita di luar negeri. Nah, di situ yang penting itu ada tempatnya. Nah, itu awal. Tapi kalau nanti memang produk kita ini booming, bahkan memang diterima, berarti kita juga akan menyiapkan tempat-tempat yang lebih strategis. Sehingga karena
kegiatan kita kan bukan transaksi, bukan buat produk aja. Banyak sekali kegiatan yang akan kita bangun. Kegiatan sosialnya nanti ada. Nah di situ jadi pun. Nah di sana. Nah jadi asal tempatnya nanti sudah ada, itu semua barang ada di situ sehingga kawan-kawan bisa langsung aktivitas di situ. Tapi itu nanti ke depan lah kita bahasnya untuk itu. Ya Pak, hari ini malam ini terima kasih banyak sudah datang, sudah hadir, sudah mendengarkan penyampaian saya, dan kalau mungkin ada pertanyaan, ada masukan, atau ada apa aja nih mau disampaikan silakan. Nah, ini karena pemilik saya adalah pemilik rumah UMKM itu sendiri, ownernya sendiri yang datang saat ini. Kecuali kalau nanti udah rame, saya mungkin menunggu salah satu orang yang akan menjadi perwakilan saya untuk mencapai. Karena mungkin program-program kita udah banyak, saya pun mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan lain. Nah tapi karena ini perdana, maka saya sendiri dengan menjalankan sistem dan program yang kita bangun sekarang, sehingga rumah UMKM kita sampai sekarang perkembangannya sangat luar biasa. Ya kalau ada pertanyaan saya beri waktu untuk bertanya. Yang pasti saya mau sampaikan adalah ini produknya kita. Selama ini kita jual produknya orang, ini saat ini produknya kita. Semua dari kita, ya, itu kita budidaya. Tapi kalau untuk sabun, produksinya tetap di Jawa, karena tim produksi kita di sana. Tapi semua bahan baku dari kita. Tapi kita kirim cara produksinya aja di sana, karena kita belum dapat tim yang untuk produksi. Seperti jahe merah, mungkin produksi kita malah dibanting. Tim produksi kita, jadi jahenya kami ambil kami kirim dari Muara Tere, tim orang daerah Hampa sana, tim kita Rumah UMKM di sana, jadi sebut, dia kirim balik ke Muara Tere, kita finishingnya di Muara Tere. Semua produk finishingnya di Muara Tere, tapi semua tidak satu tempat nih. Karena kami ketemukan tim itu di beberapa tempat. Kenapa saya lakukan seperti itu? Supaya kerja kita lebih cepat. Saya punya teman juga di Jawa itu, satu produk hampir 5 tahun tidak jadi. Karena dia berpatokan hanya di satu tempat. Nggak bisa. Ya, nggak mau bangun kerjasama. Kita harus bangun kerjasama. Lalu, itu satu. Yang kedua pun setelah jadi produk, kalau kita tidak membuka diri, kita tidak membuka keran-keran. Nah, salah satu strategi saya, kenapa saya harus kita harus buka rumah UMKM di seluruh desa, itu kita membuka keran-keran baru. Saya semua orang lebih tahu. Kan kita ini baru aja kurang lebih tahu. Hebohnya produk ini kita itu udah ada kebulungan. Jadi itu kalau mau ada pertanyaan atau ada kita sharing atau mungkin ada pengalaman, mungkin berjualan di sini seperti ini, gimana kalau kita ajak Borneo seperti apa, itu boleh kita sharing kan. Kalau saya kalau orang lain bisa, kalau saya nggak bisa, jadi kita sama-sama kita belajar, supaya kita sama-sama sukses. Iya. Oh ya, terima kasih. Ya, dan Ibu Ami ini kan salah satu saksi hidup saya.
salah satu orang saksi perjuangan saya Bu ya. Dari yang masih program kita hanya satu, dari yang saya memang lagi benar-benar berjuang. Bahkan di rumah beliau, pas sekarang udah pindah ya, bukan rumah kita yang di situ. Saya sampai berapa kali singgah, nginap, gitu. Pokoknya ini kalau di Barsen ini adalah saksi hidup perjuangan saya. Dan artinya yang datang ini bukan orang baru, artinya ya tidaklah kita orang yang belum dikenal ini, karena ada salah satu saksi hidup nih tentang perjuangan kita berdua. Nah, saya hanya mau cerita satu lagi. Nah, jadi saya salah satu cerita coba keras. Bahkan ini ilmu yang sangat berharga nanti. Kalau bisa diterapkan ke depan, insya Allah bisa sukses. Karena saya sudah merasakan dan saya sudah menerapkannya dan sekarang benar-benar sistem itu seperti ini. Jadi kan begini Mbak, saya mau sampaikan begini. Saya dulu belajar banyak dengan kawan-kawan yang sudah sukses. Kita jual apapun, seperti apapun, kalau tanpa ada sebuah sistem, tanpa ada sebuah watak, itu berbicara tentang sukses itu adalah berbicara tentang membangun sebuah hidup. Kalau kita hanya bekerja itu, saya ini ada tujuan, saya ini rasanya jual apapun ya saya jual, tapi tidak bisa sukses. Karena saya masih mengerjakan secara individu saat itu. Saya ketemu ilmu ini baru 2 tahun yang lalu dan kebetulan memang sekarang ramai di MTM. Saya gunakan ilmu ini untuk bangun MTM. Dan sekarang ini benar-benar mulai kelihatan. Jadi intinya, kenapa saya bangun Raja Borneo Group? Saya bangun Raja Borneo Group ini adalah sebuah wadah, sebuah tempat untuk anak-anak muda atau orang-orang yang mau sukses atau orang-orang yang suka tantangan lagi bergabung di dalam sini. Sehingga kita berjuang bersama-sama, sehingga nanti ke depan kita benar-benar sukses. Tapi kalau kita berjuangnya sendiri, saya cuma tahu aja ini nggak sukses, nggak mau sukses karena kita masih berjuang. Tapi beda kalau kita sudah membangun tim, kalau ini sudah punya tim yang besar, berbicara tentang kesuksesan benar-benar itu akan lebih. Tapi kita maaf aja. Walaupun kalian jualnya sampai bulan 1000 piece produk, itu dia belum sukses. Karena kata orang-orang sukses yang saya temui, orang sukses itu di saat dia tidak berjualan, tapi dia masih berhasil. Kalau Pian sudah punya tim, Pian mau berjalan kemana, Pian mau tidur di mana, Pian mau istirahat di mana, bahkan Pian tidak berhenti, Pian tidak melakukan jualan lagi, tapi Pian tetap melakukan tingkat. Inilah sistem ini kami bangun di sini. Sehingga salah satu teman yang benar-benar berjuang dengan saya di Palangkaraya itu baru 8 bulan saya ajak di sini dan dia kerja. Itu baru 8 bulan dia sudah bisa alumni. 8 bulan dia kerjakan sesuai sistem yang kami bangun dari sana. Nah inilah yang mau saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita harus membangun tim. Dan nggak usah bingung, wadahnya sudah kami siapkan di Raja Borneo Group ini sudah kita siapkan. Sehingga kawan-kawan yang punya impian besar, yang kehidupannya ke depan ingin berubah, tidak ada salahnya bergabung di Raja Borneo Group. Bahkan saya boleh katakan di Raja Borneo Group inilah yang akan membawa ibu-ibu benar-benar sampai tujuannya dia. Karena semua kita support. Selama ini kan kita bekerja sendiri, jualan sendiri, bekerja sendiri tanpa ada support. Kita namanya kita manusia ini ada saat-saat tertentu kita down, kita turun. Bahkan saya bilang tadi ada saat-saat tertentu kita tidak jualan. Dan otomatis kalau kita berbicara ini dan berjualan berarti kita akan punya hasil. Bayangkan saja kalau kita sudah punya tim, kita sudah punya tim. Ini contohnya, hari ini saja saya malam ini aja, saya tidur di Barito Selatan. Transaksi saya di Barito Utara itu luar biasa. Transaksi saya di Palangkaraya itu luar biasa. Makanya itu nggak usah bingung itu. Nanti bangun bahkan kami nggak mesti bukan ibu kerja sendiri, bukan ibu merekrut orang. Tapi bahkan nanti ke depan, bahkan saya bilang ini pertemuan kita ini awal. Nanti ke depan kita akan buat pertemuan yang lebih besar. Bahkan kalau nanti di ruangan ini sudah ada muat lagi, kita cari ruangan yang lebih besar. Karena memang ini harus kita bangun. Makanya di Raja Borneo ini saya mau sampaikan, semua sudah kami siapkan. Makanya langkah pertama Bu,
kita harus menyiapkan selama ini kita jual, kenapa kita nggak bisa sukses ya, kita jual buat orang, jadi orang yang sukses satu. Makanya saya dirikan rumah UMKM supaya kita Suara minta itu yang begini. Masuk. yang kedua, kami juga telah mendirikan satu sistem namanya Raja Borneo Entrepreneurship. Nanti akan muncul pengusaha-pengusaha dari Kalimantan. Nah itu akan masuk di dalam Raja Borneo Entrepreneurship, Raja Borneo Entrepreneur atau pengusaha. Nah nanti yang terakhir kita juga sudah menyiapkan satu sistem namanya Raja Borneo Investor Lokal. Jadi ke depan makanya ini ke depan mungkin 1-2 tahun lagi sudah ada ya jadi investor di produk-produk kita ini. Mungkin sekarang ini kalau saya sendiri, nanti ke depan kalau teman-teman yang sudah punya modal, dia juga menjadi investor di salah satu produk yang kita ciptakan. Sehingga nanti semua benar-benar kita waktu. Kalau sudah naik di investor, maka pian sudah akan dapat fee daripada penjualan. Nah, sehingga benar-benar tujuan jangka panjang membuat banyak orang-orang sukses di Kalimantan ini akan terjadi. Itu penjelasan singkat kita. Saya beri kesempatan lagi sekali kalau ada yang mau tanya, ada yang mau sharing, ada yang mau menyampaikan pendapat itu boleh sampaikan supaya kami bisa menyampaikan apa peluang mbak atau ibu ini atau mak gaul ini atau mak milenial ini saya ada solusi supaya semuanya bisa. Malam tadi teman-teman dari Parodi kita kan memang beberapa orang yang suka berbisnis tuh tanya kenapa saya bisnisnya nggak jalan-jalan aja, solusi sudah saya beri kan malam tadi dan mereka yang lebih kan akan itu luar biasa ya. Kalau hari ini mereka sudah mulai action juga seperti itu. Jadi kita langsung sharing. Ya silakan mau ada ini mbak yang sebelah itu deh dulu ya ya termasuk nggak bawa cerita mau di sini tempat kita berbagi ya itu nanti kita bahas yang untuk langkah yang penting hari ini kita sharing dulu nah hari ini kita silaturahmi dan hari ini ada pengumuman apa boleh kita keluarkan sehingga nanti pertemuan berikutnya kita nggak membahas tentang ini lagi kita sudah membahas tentang program kita berikutnya sehingga siapa nah, kalau boleh tahu gagap panennya apa? Gak apa-apa. Nanti sering ikut kegiatan kita nanti berani dia menyampaikan.